Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang instalasi MATLAB dan juga dasar-dasar Simulink. Oke, instalasi MATLAB dan dasar-dasar Simulink. MATLAB dan Simulink adalah landasan di bidang teknik, memungkinkan para insinyur dan ilmuwan untuk merancang, menganalisis, dan mensimulasikan sistem yang kompleks di berbagai disiplin ilmu. Dari sistem kontrol hingga pemrosesan sinyal, pemodelan keuangan hingga robotika, kemampuan mereka tak tertandingi dalam hal fleksibilitas dan kecepatan. Oke, definisi dari MATLAB dan juga Simulink. Untuk MATLAB sendiri itu lingkungan komputasi numerik ya. MATLAB atau Matrice Laboratory adalah bahasa pemrograman dan lingkungan komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. MATLAB dirancang untuk komputasi matematis, visualisasi, dan pemrograman. MATLAB memungkinkan manipulasi matriks, plotting fungsi, dan data, implementasi algoritma, pembuatan antarmuka pengguna, dan interaksi dengan program yang ditulis dalam bahasa lain. MATLAB sangat populer di kalangan insinyur ilmuwan karena kemampuannya dalam analisis data, pengembangan algoritma, dan pemodelan sistem. Untuk fungsi utamanya itu meliputi komputasi matriks dan array, plotting 2D dan 3D, pengembangan algoritma, pembuatan antarmuka pengguna grafis, integritas dengan bahasa lain seperti C++, Java, dan Python. Nah, untuk Simulink ini lingkungan pemodelan berbasis blok. Simulink adalah lingkungan berbasis blok untuk pemodelan multi-domain dan simulasi sistem dinamis. Simulink terintegrasi penuh dengan MATLAB dan memungkinkan Anda untuk merancang sistem dengan menyeret dan menjatuhkan blok-blok representasi fungsional, lalu menghubungkannya. Simulink sangat ideal simulasi sistem yang kompleks, seperti sistem kontrol, pemrosesan sinyal, dan sistem komunikasi. Simulink menyediakan berbagai perpustakaan blok yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk sumber sing, operasi matematika, dan fungsi non-linear. Keunggulan utama Simulink yaitu antarmuka grafis yang intuitif, pemodelan sistem linear dan non-linear, dukungan untuk sistem waktu kontinu dan discrete, analisis dan Feynman-Sum simulasi, generasi kode otomatis untuk implementasi. Oke, memahami sistem dinamis. Sistem dinamis adalah sistem yang perilakunya berubah seiring waktu. Memodelkan sistem dinamis sangat penting dalam rekayasa karena untuk memprediksi, menganalisis, dan mengendalikan perilaku sistem tersebut. MATLAB dan Simulink menyediakan alat yang ampuh untuk tujuan ini. Yang pertama pada transformasi Laplace adalah alat matematika yang digunakan untuk mengubah fungsi waktu atau domain waktu menjadi fungsi frekuensi kompleks. Ini menyederhanakan analisis sistem dinamis linear, mengubah persamaan diferensial yang kompleks menjadi persamaan aljabar yang lebih mudah dikelola. Nah, di sini ada rumusnya ya. Dengan mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar, kita dapat lebih mudah memecahkan respon sistem terhadap input yang berbeda, memahami stabilitas, dan merancang controller. Yang kedua ada fungsi transfer, yaitu representasi matematis dari hubungan antara input dan output sistem dinamis linear. Ini adalah rasio transformasi Laplace dari output terhadap transformasi Laplace dari input dengan asumsi semua kondisi awal adalah nol. Sini ada rumusnya. Lalu ada fungsi transfer tuh sangat berguna untuk menganalisis karakteristik sistem seperti gain respon frekuensi, stabilitas, dan waktu respons. Ini adalah blok bangunan dasar dalam desain sistem kontrol. Terus ada modeling berbagai sistem. Konsep transformasi, Laplace, dan fungsi transfer dapat diterapkan pada berbagai sistem fisik, seperti sistem mekanik, memodelkan massa, kompas, dan peredam untuk menganalisis gerakan dan getaran. Sistem elektrik menganalisis sirkuit RLC.
respons transient, dan stabilitas sirkuit. Lalu ada sistem hidrolik, yaitu memodelkan aliran fluida, tekanan, dan aktuator dalam sistem hidrolik. Dengan memodelkan sistem ini, secara matematis kita dapat mensimulasikan perilakunya dalam Simulink sebelum membangun prototipe fisik. Oke, lanjut ke memahami sistem kontrol. Yang pertama ada elemen kunci dalam diagram blok kontrol. Itu ada reference input ya, masukan acuan, yaitu nilai yang diinginkan atau set point untuk output sistem. Ada summing junction, titik penjumlahan. Di sini sinyal umpan balik dikurangi dari masukan acuan untuk menghasilkan sinyal error. Lalu ada controller, yaitu menerima sinyal error dan menghasilkan sinyal kontrol untuk memanipulasi plan. Contoh kontrol itu adalah PID, proportional integral derivative. Lalu ada plan, proses sistem fisik yang akan dikendalikan, misalnya seperti motor, tangki air, atau tungku. Lalu ada measure output, keluaran terukur, yaitu output aktual dari plan. Yang terakhir ada feedback sensor atau sensor umpan balik, mengukur output plan dan mengumpankannya kembali ke summing junction. Oke, lanjut ke memulai Simulink, itu dasar-dasar. Ada antarmuka Simulink. Setelah membuka Simulink, Anda dapat melihat kanvas model kosong. Disinilah Anda membangun model Anda. Di sebelah kiri ada perpustakaan blok yang berisi berbagai kategori blok fungsional. Anda dapat menyeret blok dari perpustakaan ke kanvas dan menghubungkannya untuk membuat model. Lalu ada mengatur parameter blok. Setiap blok memiliki parameter yang dapat dikonfigurasi untuk menyesuaikan perilakunya. Klik 2 kali pada blok untuk membuka dialog parameter, di mana Anda dapat mengubah nilai, memilih opsi, dan mendefinisikan karakteristik blok. Ini penting untuk mengkalibrasi model Anda agar sesuai dengan sistem nyata. Lalu ada menambahkan dan menghubungkan blok. Menambahkan blok semudah menyeretnya dari library browser ke kanvas model. Menghubungkan blok, melibatkan klik dan seret dari port output satu blok ke port input blok lainnya. Simulink secara otomatis akan menggambar garis koneksi. Untuk koneksi yang lebih kompleks, Anda bisa menggunakan goto dan from blocks. Lalu ada menjalankan simulasi yang terakhir. Setelah model dibangun dan dikonfigurasi, Anda dapat menjalankannya dengan mengklik tombol run di toolbar Simulink. Anda juga dapat mengatur waktu simulasi, solver, dan opsi lainnya melalui configuration parameter untuk mengoptimalkan akurasi dan kecepatan simulasi. Oke, lalu ada library block esensial ya pada Simulink. Ada source block dan sync block. Source block sendiri itu seperti namanya source ya, sumber. Blok-blok ini menghasilkan sinyal input untuk model Anda, contohnya termasuk SimWave, step, pulse generator, constant, dan clock. Ini memungkinkan Anda untuk mensimulasikan berbagai input sistem dari sinyal sederhana hingga pola yang kompleks. Lalu untuk sync sendiri itu penyerap. Blok-blok ini digunakan untuk menampilkan atau menyimpan output simulasi. Contohnya adalah scope untuk menampilkan sinyal secara grafis, display untuk menampilkan nilai numerik, dan to workspace untuk menyimpan data to workspace MATLAB untuk analisis lebih lanjut. Lalu ada MATLAB library dan metric operasi matematika, yaitu pustakaan ini berisi blok untuk operasi matematika dasar seperti add, subtract, multiply, divide, gain, absolute value, dan fungsi trigonometri. Blok-blok ini memungkinkan Anda untuk melakukan perhitungan yang diperlukan dalam model Anda. Lalu untuk operasi matriks, Simulink juga mendukung operasi matriks, memungkinkan Anda untuk manipulasi array dan matriks secara efisien, yang sangat penting dalam pemodelan sistem multi-input, multi-output atau MIMO. Lalu ada user-defined function. Ketika fungsionalitas yang Anda butuhkan tidak tersedia dalam bentuk blok standar, Anda dapat membuat fungsi Anda sendiri. Ini dapat dilakukan melalui MATLAB function block, yaitu memungkinkan Anda untuk menulis kode MATLAB secara langsung dalam blok Simulink, memberikan fleksibilitas untuk mengimplementasikan algoritma custom as function. Ini beda lagi. Untuk mengimplementasikan algoritma custom.
Lalu yang kedua ini ada as function builder, itu untuk fungsi yang lebih kompleks atau ketika Anda perlu berinteraksi dengan kode C atau C++X. Lalu selanjutnya ada lookup tables, yaitu tabel pencarian. Blok lookup table digunakan untuk memetakan input ke output menggunakan data tabel yang telah ditentukan. Ini sangat berguna ketika hubungan antara input dan output tidak dapat dijelaskan dengan persamaan matematika sederhana atau ketika Anda bekerja dengan data empiris. Lalu selanjutnya ada mengelola sinyal dan logika. Dalam sistem yang kompleks, seringkali diperlukan untuk menggabungkan, memisahkan, atau mengalihkan sinyal berdasarkan kondisi tertentu. Simulink menyediakan berbagai blok untuk tujuan ini. Yang pertama ada mux, dimax, dan bus. Untuk mux sendiri itu multiplexer, itu menggabungkan beberapa sinyal input ke dalam satu sinyal vektor bus. Ini berguna untuk mengatur kabel di model yang kompleks. Dimax sendiri itu untuk memisahkan sinyal vektor kembali menjadi sinyal-sinyal individual. Untuk bus itu mirip dengan mux atau dimax, tapi memungkinkan Anda untuk memberi nama sinyal dalam bus, membuatnya lebih mudah dibaca dan dikelola, terutama untuk sistem dan dengan banyak sinyal. Selanjutnya ada selectors dan switch. Selector sendiri itu mengizinkan Anda untuk memilih elemen tertentu dari sinyal vektor atau matriks, atau untuk mengatur ulang urutan elemen. Untuk switch sendiri itu mengalihkan antara dua input berdasarkan nilai sinyal kontrol 3. Jika sinyal kontrol memenuhi kondisi tertentu, satu input dilewatkan. Jika tidak, input lainnya dilewatkan. Ini ideal untuk implementasi logika kondisional. Selanjutnya ada logic operation. Ada logical operator block, itu melakukan operasi logika boolean seperti AND, OR, NOT, SOR. Ini sangat penting untuk membangun logika keputusan dalam model Anda. Lalu yang terakhir ini ada relational operator block, yaitu melakukan perbandingan antara dua input, misalnya kurang dari, lebih dari, atau sama dengan, atau lebih dari sama dengan, ya semacamnya. Ini menghasilkan output boolean yang dapat digunakan sebagai input untuk blok logika atau switch. Oke, ini untuk rangkaian sederhana Simulink ya teman-teman ya. Yaitu pada rangkaian Simulink ini kita mulai dari sumber sinyal sinusoidal sebagai input. Sinyal tersebut tuh kemudian masuk ke blok gain yang berfungsi memperbesar amplitudo sesuai nilai penguat. Setelah itu sinyal diteruskan dan dibagi menjadi dua cabang untuk diamati. Lalu di sisi kanan terdapat dua skop yang berfungsi menampilkan sinyal dalam bentuk grafik terhadap waktu. Dengan cara ini kita dapat melihat bagaimana sinyal berubah setelah melalui proses penguatan. Secara sederhananya itu rangkaian ini menunjukkan alur dasar dalam Simulink, yaitu sumber sinyal ke pemrosesan, lalu ke pengamatan output. Lalu konsep ini menjadi dasar untuk membangun sistem kontrol yang kompleks. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan terima kasih.